Tapi di satu sisi Mas Komar, saya ketemu seorang rektor, ya, saya tinggal di Banyumas sekarang, rektor dari sebuah perguruan tinggi agama. Dia bilang, Mas Andi, di tempat saya, di kampusnya, itu minat anak-anak muda untuk masuk ke perguruan tinggi agama, atau mungkin yang berbasis agama, itu menurut dia menurun. Saya nggak tahu ini indikator yang bisa kita jadikan patokan untuk di berbagai daerah atau cuma di situ saja. Sepanjang saya amati, saya temukan, itu betul. Banyak teman-teman saya alumni dari pesantren, masuk IAIN, sekarang UIN, kemudian studi keluar, sekarang jadi ilmuwan, ambil bidang sosial. Sedikit yang mengirimkan anak-anaknya kuliah di studi agama. Jadi apa faktor utamanya ini? Karena bagi mereka agama sebagai profesi itu kurang menjanjikan untuk bekal kehidupan. Tapi agama sebagai iman, keimanan, etika itu tetap. Agama tidak cukup dipelajari hanya sekedar sebagai knowledge. Tapi agama lebih ditekankan sebagai karakter, sebagai values. Siapa yang tahu kalau Mas Komar ini sekarang memasuki usia 70 tahun? Tidak ada ya? Kalau kita lihat ya 50 tahun lah umur Anda sebenarnya. Nah di usia yang 70 tahun ini Anda menulis atau menerbitkan buku ya. Judulnya Imajinasi Islam. Ya. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan melalui buku Imajinasi Islam ini? Buku itu sudah terbit 800 halaman. Antologi ada 50 penulis. Dan satu lagi autobiografi. Itu judulnya Jalan Pulang. Seni Mengelola Takdir. Itu. Yang buku pertama, saya menyampaikan pikiran gini, salah satu yang langka, yang defisit pada umat Islam, itu kehilangan imajinasi. Orang lebih sibuk pada urusan yang ritual, yang fikih, teologi, warisan masa lalu, dan juga sekarang punya mainan baru, partai politik itu. Tapi imajinasi apa tentang Islam masa depan yang dulu pernah diwujudkan dalam sejarah di abad-abad 7, 8, 9 itu pernah imajinasi Islam itu muncul dalam peradaban dan itu menginspirasi dunia. Apa yang dimaksud dengan imajinasi di sini? Imajinasi itu adalah satu blueprint, cita-cita, bayangan, ideologis, semi utopia gitu. Semua peradaban itu sebenarnya dimulai dari imajinasi. Sebuah cita-cita, sebuah gagasan besar. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih gagasan besar tokoh-tokoh aktivis muslim itu? Kalau saya mengikuti pengajian-pengajian ujungnya masuk surga. Itu langsung loncat ke akhirat itu. Tapi bagaimana membangun pusat keilmuan, membangun pusat ekonomi, itu tidak ada, sedikit sekali. Padahal dulu ilmu pengetahuan itu lahir dari rahim umat Islam. Tapi kemudian tidak di-grooming, dipelihara, kemudian diternakkan telur tadi oleh Eropa dan Amerika. Dan sekarang umat Islam menganggapnya itu ilmu barat, ilmu sekuler. Padahal itu telur dari rahim umat Islam. Ini menarik ya untuk kita diskusikan. Tapi tentu harus ada teman diskusi lain yang akan kita undang ya. Orang yang selama ini juga di berbagai media agak galau terhadap situasi dan kondisi Islam. Baik di negara-negara belahan lain, di timur maupun di barat, dan termasuk di Indonesia yang menyuarakan dengan suara yang lantang. Dan juga termasuk radikalisme tadi ya. Pertanyaan kan, apakah kampus, termasuk kampus ini, itu mampu meredam paham-paham radikal, atau sebaliknya nanti kita kaget-kaget ternyata radikalisme justru tumbuh dari kampus-kampus. Nah itu bagaimana penjelasannya, tapi kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.